Kita masuk di pembahasan terakhir pada praktikum ini, yang dimana pada pembahasan ke-9 ini kita akan membahas tutorial keempat untuk tugasnya nanti. Adapun materinya ialah contoh digitasi dan input atribut pada salah satu lokasi pilihan untuk tugas kalian. Seperti yang saya katakan tadi yang di sebelumnya, bahwa nanti kalian akan mendownload citra sesuai dengan kelurahan yang akan kalian petakan. Selanjutnya, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara digitasi dan input atribut pada lokasi yang saya petakan nanti. Yang pertama, pada tutorial sebelumnya saya telah memperlihatkan cara untuk georeferencing, kemudian tips-tips untuk digitasi dan interpretasi visual, cara membuat SHP, cara membuat klasifikasi, cara memasukkan label. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mempraktikkan cara untuk melakukan klasifikasi digitasi pada area atau pada poligon tugas yang nantinya kalian pilih. Di sini saya akan mencontohkan studi kasusnya. Saya memilih Kelurahan Tamalan Rea, Kecamatan Tamalan Rea. Oke, kita mulai. Terlebih dahulu di sini SHP penggunaan lahannya yang pada tutorial sebelumnya kita lihat. Kita hapus dengan cara kita select dulu, kemudian klik delete pada keyboard kalian. Ingat, SHP yang saya gunakan di sini ialah SHP yang saya buat pada klik kanan di folder dan bukan SHP yang saya buat berdasarkan geodatabase. Di sini saya pertama memasukkan SHP batas administrasi Tamalan Rea. Yang selanjutnya saya akan copy paste poligon pada area Kelurahan Tamalan Rea yang ini. Jadi nanti terserah kalian ingin mengambil kelurahan yang mana, tidak mesti Tamalan Rea. Kalian bisa mengambil kelurahan Tamalan Rea Jaya, Kapasa, Parangloe, atau Bira. Yang jelasnya kalian nanti akan mendownload citranya sendiri, mengikat citranya sendiri pada software ArcGIS sesuai dengan tutorial-tutorial sebelumnya. Di sini ada beberapa kelurahan, karena yang saya masukkan tadi adalah batas administrasi Tamalan Rea atau batas administrasi Kecamatan Tamalan Rea, dan tadi juga kita sudah melakukan georeferencing citranya. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan, saya akan menggunakan metode klasifikasi atau metode digitasi dengan sistem cutting atau langsung memotong. Di sini yang saya akan lakukan ialah melakukan copy paste. Yang saya akan copy ialah daerah Tamalan Rea. Jadi hal yang saya lakukan pertama kali ialah menggunakan tool selection, kemudian saya seleksi daerah Tamalan Rea-nya atau kelurahan Tamalan Rea-nya. Selanjutnya saya klik kanan pada SHP atau poligon yang nantinya akan kita lakukan digitasi. Pertama-tama saya stop editing dulu karena tadi saya sudah start editing pada batas administrasi Tamalan Rea ini. Jadi saya stop editing dulu. Saya akan melakukan start editing pada poligon atau SHP penggunaan lahan ini. Yang pertama dilakukan ialah checklist batas administrasi Tamalan Rea atau checklist poligon yang nantinya akan kita copy. Jadi kita checklist SHP ini karena SHP pada batas admin Tamalan Rea ini yang nantinya akan kita copy dan masukkan di penggunaan lahan. Di sini akan saya seleksi poligon yang saya akan copy. Di sini copy, kemudian klik kanan, terserah di mana, kemudian paste. Paste. Di sini targetnya kita pilih yang penggunaan lahan yang ini. Kenapa? Karena yang nantinya kita akan jadikan peta penggunaan lahan adalah SHP yang ini.
ini tetap menjadi SHP batas administrasi. Jadi karena saya menggunakan sistem cutting, digitasi sistem cutting, maka saya akan menjadikan ini sebagai poligon yang akan saya potong-potong dan menjadikannya menjadi kelas penutupan lahan. Lanjut, di sini saya memilih penggunaan lahan, kemudian unselect, unchecklist pada batas administrasi kita remove saja, karena SHP yang tadinya kita ingin copy sudah kita copy paste pada SHP penggunaan lahan. Selanjutnya saya jadikan color pada poligonnya. Nah, muncullah SHP ini. Kemudian kita lakukan proses klasifikasinya. Di sini proses klasifikasi yang saya gunakan ialah saya memotong-motong terlebih dahulu poligonnya, atau saya membuat poligon terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah saya merasa sudah cukup untuk melakukan interpretasi atau digitasi poligon, maka saya akan memasukkan klasifikasinya. Di sini saya coba untuk memotongnya. Jadi mulai dari sini kalian perhatikan saja bagaimana proses untuk memotong dan digitasi citra menggunakan metode cutting ini sehingga menjadi sebuah peta penggunaan lahan. Di sini saya potong karena saya mengklasifikasikan ini menjadi semak. Yang tadi saya klasifikasikan yang daerah sini menjadi klasifikasi penggunaan lahan rawa. Jadi untuk jalannya tidak usah kalian digitasi, atau jalannya nanti kalian bisa hiraukan, dikarenakan nanti jalan itu memiliki SHP sendiri. Jadi kalian bisa abaikan jalan ini. Di sini saya potong sehingga menjadi ada yang rawa, ada yang lahan terbuka. Di sini kita lihat ada, kita seleksi dulu karena yang ini kita ingin potong. Saya seleksi karena ada lahan terbuka di sini, bisa berupa semak, bisa berupa lahan terbuka lain. Nantilah saya akan cari penggunaan lahan yang paling cocok di daerah ini. Ini juga saya potong karena ada perbedaan penggunaan lahan di sini. Di sini saya bisa leluasa untuk memotongnya karena saya memiliki local knowledge atau pengetahuan di daerah sekitar sini. Jadi saya tidak perlu untuk survei langsung ke lapangan dikarenakan saya memiliki pengalaman dari penggunaan lahan yang berada pada daerah sini. Yang jelasnya ketika saya dapat melihat ada penggunaan lahan yang berbeda, maka saya memotong penggunaan lahan tersebut. Contohnya seperti ini, saya lihat berbeda. Di sekitarnya ada permukiman, di sini ada tutupan vegetasi. Jadi mungkin saya akan memasukkannya pada kelas semak. Intinya nanti kalian leluasa untuk memasukkan kelasnya, tidak harus sesuai dengan peraturan atau apa, karena tujuan atau output praktikum ini kalian dapat melakukan digitasi dan membuat peta penggunaan lahan. Terserah nanti penggunaan lahannya isinya benar atau tidak, itu urusan belakangan, karena yang dinilai ialah petanya jadi dapat terlihat ada beberapa kelas penggunaan lahan, itulah yang dinilai, bukan akurasi dari penggunaan lahan yang kalian petakan. Di sini saya petakan, saya lihat ada sarana olahraga di sini, jadi saya petakan. Maaf, jadi saya digitasi atau saya potong. Di sini saya lihat ada perbedaan, maka saya digitasi lagi. Jadi intinya akan seperti ini. Ketika kalian melakukan atau membuat peta penggunaan lahan atau peta-peta lainnya dengan metode digitasi. Ingat, saya belum klasifikasikan, saya akan klasifikasinya di akhir ketika saya sudah merasa cukup
dapat membedakan atau merasa cukup untuk membuat poligon-poligon pada SAP ini. Poligon-poligon yang saya maksud ialah poligon-poligon perbedaan penggunaan lahan yang ada. Di sini kalian lihat, ingat harus bersinggungan garisnya. Seperti ini saya singgungkan atau saya hubungkan garisnya. Ketika garisnya tidak berhubungan, maka tidak akan jadi potongannya. Di sini ketika terjadi hal seperti ini, kalian bisa merge dengan cara kalian tekan shift pada keyboard kalian, tekan shift, tahan, kemudian seleksi SAP-nya. Setelah kalian seleksi, kalian merge, maka SAP itu akan bergabung. Saya seleksi lagi. Di sini saya lihat ada sarana peribadatan, jadi saya potong sarana peribadatan di sini. Tapi saya belum memasukkan klasifikasi pada atribut tabelnya. Di sini saya lihat ada perbedaan penggunaan lahan juga. Yang saya akan digitasi ini mungkin dia semak belukar. Di sini ada bangunan panjang, kemudian jarak antar bangunan, kemudian tipologi bangunannya itu rapi. Kemungkinan ini adalah sekolah atau sarana pendidikan, bisa sekolah, bisa universitas. Tetapi karena saya memiliki local knowledge, saya tahu itu adalah universitas. Di sini ada perbedaan juga, jadi saya petakan menjadi, saya mungkin akan mengkelaskannya menjadi lahan terbuka. Di sini ada perbedaan juga, bisa berarti taman atau pekarangan. Saya tahu ini adalah rumah sakit, jadi saya potong. Mengapa saya tahu ini rumah sakit? Kembali lagi, saya memiliki local knowledge pada daerah ini. Di sini ada rusun, kemudian ini ada sarana perekonomian di sini. Jadi ingat, yang saya ingin nilai atau yang saya ingin ajarkan di sini bukan tentang kualitas dari akurasi penggunaan lahan yang kalian petakan, akan tetapi kalian mengetahui cara digitasi atau interpretasi visual. Di sini kita lihat mengapa error, karena potongannya itu tidak bersinggungan. Kalian lihat di sini saya akan singgungkan. Nah ini saya singgungkan sehingga berhasil untuk dipotong. Jadi saya tidak menuntut kalian untuk mengikuti cara ini. Kalian bisa menggunakan metode digitasi dengan membuat poligon-poligon pada fitur creatorsnya yang di sini. Atau fitur-fiturnya. Akan tetapi di sini saya memang menyukai cara ini. Adapun kemarin juga pada waktu saya melaksanakan atau ikut dalam proyek pemetaan penutupan lahan di 4 provinsi, semua teman-teman yang bekerja dengan saya itu menggunakan metode ini, menggunakan metode cutting. Tapi bukan berarti metode
create fitur atau membuat poligon pada construction tools yang di sini, kemudian membuat poligon-poligon yang sendiri itu tidak dibutuhkan, akan tetapi ada saat kita membutuhkan hal tersebut. Lihat di sini saya singgungkan. Mengapa kita harus mengerti hal ini? Karena ini merupakan tahap paling basic dalam tahap paling basic dalam proses sistem informasi geografis. Ketika kalian sudah tidak tahu proses ini, maka untuk mata kuliah yang berkaitan dengan sistem informasi geografis itu akan kalian sulit untuk mengikutinya atau mengikuti materinya. Dan juga salah satu poin penting dalam program studi perencanaan wilayah atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia rencana tata ruang itu diwajibkan mengetahui cara ini. Wajib. Ingat, kalian tidak harus fokus sama akurasi penggunaan lahannya atau akurasi klasifikasinya nanti. Meskipun salah, nggak masalah, karena yang kita ingin lihat atau yang ingin kita coba ialah bagaimana cara kalian untuk melakukan digitasi. Lihat di sini sudah banyak klasifikasinya, ada 56. Cara yang pertama di sini dapat kalian lihat, saya select, kemudian saya langsung memberikan nama pada atributnya. Saya tulis di sini permukiman, tidak usah bangunan permukiman. Di sini penggunaan lahan permukiman. Selanjutnya untuk semak, saya tekan shift, kemudian saya select. Ini saya masih menekan shift pada keyboard komputer sambil menyeleksi. Ini saya scroll, saya tekan tombol scroll agar bisa menggesernya. Saya seleksi lagi, saya tekan tombol scroll untuk menggeser. Ternyata di sini ada perbedaan penggunaan lahan yang saya lupa. Jadi saya ulang lagi. Shift-nya saya tekan, saya lepas karena saya lupa tadi. Jadi saya tekan tombol shift pada keyboard, kemudian saya seleksi ini. Saya klik kiri pada keyboard, saya klik kiri pada keyboard sambil menekan tombol shift. Saya klik kiri pada keyboard. Saya klik kiri pada mouse, Kita lihat apakah masih ada semak di sini. Ini semak. Di sini ada semak. Ini bukan semak, itu rawa. Kemudian saya buka atribut. Saya klik ini, kemudian saya klik shift hingga paling bawah sehingga saya menyeleksi semuanya. Saya tulis semak belukar. Ingat, kalian tekan shift atau kalian klik yang paling atas, kemudian sembari menekan shift atau kalian tetap menekan shift tanpa melepasnya dan mengklik yang bawah, ini otomatis akan memblok semuanya. Jika kalian melakukan hal ini, kalian tinggal memasukkan kelas di sini.
sehingga semua kelas yang kalian blok tadi itu memiliki kelas yang sama, semak belukar. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menselect satu, kemudian memasukkan nama, menyelect satu, memasukkan nama, atau memasukkan kelas. Tetapi kalian bisa select secara langsung atau multiple select dengan penggunaan LAN yang sama yang kalian lihat. Kemudian kalian blok di atributnya dan cukup satu kali menuliskan nama. Di sini saya select tadi, kemudian saya masukkan kelas sawah. Di sini saya masukkan kelas perkantoran mungkin. Saya blok perkantoran, enter. Ini saya blok karena saya mengetahui ini merupakan kelas yang sama, jadi saya kelaskan rawa. Inilah semak. Ini komersil. Ingat, saya masih menekan shift di sini di keyboard saya, kemudian saya klik ini sembari menekan shift. Saya klik ini juga, saya seleksi ini juga yang ini, dan yang ini. Kemudian saya buka atributnya, saya blok yang telah terseleksi semua, kemudian saya masukkan kelasnya. Untuk mengecek apakah ada SAP yang belum saya kelaskan, ternyata masih banyak. Saya klik kanan di atribut tabelnya tadi. Sekarang tinggal saya cari poligon yang belum saya kelaskan. Saya klik 2 kali di sini, langsung mengarah ke kelasnya. Di sini saya kelaskan rawa. Ingat, hati-hati, harus konsisten huruf besar dan spasinya ketika kalian membuat kelas. Jangan sampai dikarenakan perbedaan huruf kapital menyebabkan ada dua kelas yang semestinya kelasnya sama. Di sini saya sambil menekan shift pada keyboard, kemudian saya seleksi. Dan ingat, kalian harus selalu menggunakan yang ini, bukan selalu atau bagaimana. Saya lebih menyarankan menggunakan yang ini dibanding yang ini. Ketika kalian menggunakan ini, itu sangat riskan untuk menggeser poligonnya. Akan tetapi, jika kalian menggunakan ini, poligonnya itu tidak akan bergeser. Karena kalian juga bisa menyeleksi menggunakan ini.
Saya pindah di bagian sini, artinya ini ada dua bagian, yang ini dan yang ini. Yang ini keseluruhan poligon, kemudian ini informasi poligon yang diseleksi. Ini juga merupakan salah satu proses klasifikasi yang saya lupa tadi jelaskan. Tinggal kalian klik kanan tadi di situ, kemudian insert namanya. Nah, ternyata masih ada kelas-kelas yang belum saya isi. Saya tinggal klik, kemudian mencari kelas tersebut. Ternyata ini olahraga. Ingat, kalian bebas untuk memberikan klasifikasi penggunaan lahannya, dikarenakan untuk klasifikasi penggunaan lahan yang standar itu memang sudah ada undang-undangnya dan peraturannya. Akan tetapi kita tidak membahas itu pada mata kuliah ini, kita akan membahasnya pada mata kuliah lanjutan dari kartografi dan pengetahuan jauh, yaitu sistem informasi geografi. Jadi kalian bebas untuk memberikan nama klasifikasi penggunaan lahannya ketika kalian melakukan praktikum, dikarenakan nanti kita akan melakukan praktikum ini hingga proses layouting, dan itu yang nantinya saya akan jadikan sebagai nilai dari saya, nilai tugas, nilai final dari saya. Jadi saya tidak akan melaksanakan final tertulis atau teks atau bagaimana. Yang saya nilai itu, yang mengganti nilai final itu nantinya ialah hasil dari praktikum ini. Jadi kita flashback tadi yang saya lakukan. Yang saya lakukan tadi ialah saya mendigitasi dulu, kemudian saya klasifikasi. Jadi saya tidak mendigitasi langsung memasukkan klasifikasinya. Jadi saya klasifikasi semua penggunaan lahan yang bisa saya identifikasi, memotong-motongnya, kemudian saya baru masuk di proses klasifikasi. Ingat, stop editornya ketika kalian sudah selesai atau merasa sudah cukup untuk klasifikasi. Nah, untuk melihat hasilnya, hasil klasifikasinya, kalian klik kanan pada SAP-nya, kemudian properties, pilih simbologi, kategori, kemudian kalian pilih klasifikasi penggunaan pada value field-nya. Di sini kalau RAM-nya kalian bebas memilih yang mana, tapi saya sarankan kan ini datanya bukan berupa data interval, akan tetapi data nominal. Jadi kita pilih yang warnanya tidak interval. Di sini warnanya itu beda-beda. Inilah hasil dari pemetaan penggunaan lahan. Saya coba drag di sini untuk batas administrasi taman realnya. Ini hasilnya. Untuk tutorial selanjutnya kita akan masuk proses layouting. Di proses layouting itu juga saya akan menjelaskan sedikit atau flashback kembali materi-materi terkait kartografi. Jadi tugas 1 ialah pilihlah salah satu kelurahan di Kecamatan Tamalan Rea, kemudian download citranya, lakukan georeferencing, digitasi, dan klasifikasi.
Minggu depan kita akan masuk ke praktikum 2. Jadi tolong untuk praktikum satunya dikerjakan. Dikarenakan pada hasil praktikum 1 nanti atau hasil dari poligon-poligon digitasi dan klasifikasi yang telah kalian lakukan itu akan menjadi bahan untuk praktikum 2. Dan bahan dari praktikum 2 nanti ini kalian olah dan menghasilkan peta penggunaan lahan yang nantinya akan dikumpul pada minggu ke-16. Pada praktikum 2 kita akan masuk proses layouting, bagaimana cara untuk membuat layout peta menggunakan software ArcGIS. Nanti kita akan mempelajari hal tersebut pada minggu depan. Ingat, hasil dari praktikum 1-2 ini akan saya jadikan sebagai nilai final. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jaga kesehatan dan sehat selalu.